Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban atulab wa thalibat. Halo siswa-siswi madrasah yang soleh-solehah, cerdas, dan juga hebat. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ana bi khair walhamdulillah. Arju an takuna bisihah wal afiyah. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Mempelajarinya mudah bersama Ustazah Eva. Tayyip, al-an Isai kita vakum. Di bawahnya itu ada kompetensi dasar dan bawahnya lagi ada peta konsep. Nah, sekarang kita buka halaman 24. Arba wa Ishrun 24. Sirah Nabi Mim itu Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sirah Nabi, biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja. Qad wulida fi yaumil isnain. Sesungguhnya telah lahir pada hari Isna itu hari Senin. Fi amil fil, pada tahun gajah. Asani asyara min syahri Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ismu Abu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa ummuhu Aminah binti Wahab, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Wulida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatiman. Faqad tuwafi abu wa huwa fi batni ummihi, yaitu ayah Nabi meninggal ketika beliau itu masih dalam kandungan ibunya. Summa tuwafiyat ummuhu wa kana amruhu sita sana. Kemudian apa? Farabahu jaduhu Abdul Muthalib walama tuwafa jaduhu Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya lah yang mendidik, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Rabbahu ammuhu Abdul Muthalib wa kana amruhu samaniyah sinin, yaitu kemudian beliau ketika kakeknya wafat, kemudian beliau itu dididik oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib pada usia samaniyah sinin, yaitu 8 tahun. Fi sighar amali Muhammad fi ri'ayatil ghanam, yaitu sejak kecil Nabi bekerja mengembala kambing. Ya. Ghanam itu kambing. Summa dhahaba ila Syam ma'amihi Abi Thalib litijarah. Kemudian beliau Nabi Muhammad pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Summa tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Kemudian menikah dengan Khadijah. Wa kana umruhu
khamsa wa ishrina sanah, ketika usia beliau yaitu 25 tahun. Wa umruha arba'ina sanah, dan umur Siti Khadijah yaitu 40 tahun. Walama balau amruhu arba'ina sanah, kemudian ketika umur Nabi 40 tahun, ba'asallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Summa tuwaffa amahu Abu Thalib alladzi kana yahmihi min adza Quraisy wa kana umruhu khamsina sanah. Kemudian pamannya meninggal yang selalu melindungi Nabi dari orang-orang Quraisy ketika umur Nabi berusia 50 tahun. Summa tuwafat min ba'dihi zawjatuhu Khadijah wa hiya awalu man amana billah wa rasulihi wa awalu imra'atin shadaqatin nubuwatin. Kemudian tidak lama kemudian istrinya wafat. Siti Khadijah itu adalah orang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perempuan pertama yang percaya atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika kharaja Rasul ma'a ashabihi ila Taif yad'un ahla ila Islam falam yuslim. Setelah itu Nabi Muhammad berhijrah bersama para sahabatnya ke Taif. Summa asrallahu bi rasulihi laila min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Allah mengisrakan kerasulannya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Wa ila samawati fil mi'raj summa hajar Rasul wa ashabu min Makkah ila Madinah. Kemudian mi'rajnya ke langit-langit. Kemudian Rasul dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wa kanat hijratu fi sanati salisah wa khamsin min umrihi. Saat itu hijrahnya Nabi pada umur 53 tahun. Wa wafatu fi sani asyar min syahri Rabiul Awal, dan wafatnya Nabi itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, lahirnya Nabi sama wafatnya Nabi itu sama ya, 12 Rabiul Awal. Min sanati hadiya asyar lil hijrah wa kana umruhu salasa wa situna sanah. Dan dari tahun 11 dari hijrah atau 11 hijriah ketika usia Nabi 63 tahun. Al-an nastamir ila safha 26 halaman 26. Nasyatu tsani, yaitu kegiatan kedua. Nah, sebelumnya ini di luar buku ya, kalian tulis sendiri. Ketika ada amil kana, nanti khobarnya itu harus berharokat
fathah ketika khobarnya itu berbentuk mufrad. Beda lagi kalau khobarnya itu berbentuk jama mudzakkar salim ya, seperti kotak di bawah ini ada dua kotak. Ada dua kotak, kotak A dan kotak B. Dilihat ya, adik-adik. Al-yaum, al-an, al-yaum, hari sekarang atau hari ini. Kemudian kotak B-nya fi zamanil madi, yaitu masa lampau. Nah, di bawahnya ini dilihat ya adik-adik. Abi raisul lajnatil hafli bidzikri maulidur rasul. Artinya, ayahku adalah ketua pelaksana perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, di kotak B ketika ada amil kana, nanti khobarnya akan berharokat fathah. Kalau yang tadi roisun itu kan sebelum ada kana. Nah, sekarang ada kemasukan kana, khobarnya harus berbentuk harokat fathah jika itu berbentuk mufrad ya. Kana abi roisan itu fathah ya, karena itu mufrad. Roisan lilajnatil hafli bidzikri maulidur rasul gitu. Ini itu perubahan harokat dan huruf. Nah, yang kedua ini masih harokat ya. Dilihat ya, dia mati. Ana jalisun amamal mimbari, saya adalah orang yang sedang duduk di depan mimbar. Abi roisun itu masih dalam harokat doma karena belum kemasukan amil ana. Nah, ketika kemasukan amil ana nanti itu berubah menjadi fathah. Apakah benar? Kita lihat lagi. Jadi kuntu. Kenapa kuntu? Karena ana ini dhamir. Jadi karena kemasukan ana jadi kuntu. Kuntu jalisan. Kuntu jalisan. Amamal mimbari jalisan, jadi harokat fathah ya. Nah, sekarang ini baru yang perubahan huruf. Al-hadiruna qadimuna ila makanil hafli, orang-orang yang hadir terlebih dahulu menuju ke tempat perayaan. Nah, sekarang kemasukan kana al-hadiruna qadimina. Nah, khobarnya ini atau berbentuk jamak, berbentuk apa teman adik-adik? Berbentuk jamak mudzakkar salim. Jadi sebelumnya qadimuna diakhiri dengan wawun nun, ketika kemasukan kana berbentuk jamak mudzakkar salim, nasabnya fathahnya itu menggunakan ya nun, jadi qadimina gitu ya. Kemudian ini keterangannya. Perhatikan perubahan kalimat pada kedua kolom, yaitu kolom A dan kolom B. Yang pertama tadi itu, pertama dan yang kedua, setelah kalimat pada kolom A dimasuki kana, maka kalimat tersebut berubah menjadi masa lampau. Ketika kalimat pada kolom A dimasuki kana, maka terjadi perubahan huruf akhir pada khobarnya. Hal tersebut ditandai dengan harokat fathah bila itu mufrad. Nah, dan ya nun tadi, perubahan ya nun tadi bila berubah jamak mudzakkar salim. Nah, jadi gini, ini seperti di tasrifan ya, kalau yang sudah tahu seperti ini maksudnya.
kana, kanu, kanats, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, gitu ya. Nah, ini menyimpan domir. Sekarang domirnya ditulis di sebelahnya ya, terserah kalian ditulis sebelah atau di atas atau di bawahnya, dikasih garis miring gitu aja. Kana itu domirnya huwa, huwa. Untuk yang kana, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Jadi kana, kanu, kanats, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Yang titik-titik itu tadi ditulis kuntum ya. Taib, ya ayuhat thalaba jami'an, nastamir ila safhah 27 halaman 27, maaf. Lahid at-tarkib wa udkhul kana ala jamal. Amatilah tarkib dan masukkanlah lafaz kana pada jumlah. Nah, kita fokus pada 2 kata dari depan saja. Untuk yang belakangnya nggak usah terlalu diamati. Yang diamati 2 kata dari depan ya. Ingat-ingat itu ya. Yang pertama, saya bacakan. At-talamid zahirun wa nasyitun. Murid itu pintar dan rajin. Nah, ketika nanti kemasukan kana, jadi gimana? Kana at-talamid mahiron wa nasyiton, gitu ya, seperti tadi. Nah, yang kemudian al-muwadhafun raji'un ma'al idarah masyan, minal idarah masyan. Para pegawai pulang dari kantor dengan berjalan kaki. Nah, ini tadi sama, ini berbentuk jamak mudzakkar salim. Jadi kalau bentuknya mudzakkar salim akhirannya wawun nun, nanti ketika kemasukan kana, nasabnya itu diganti dengan huruf ya nun. Jadi gimana? Jadinya kana muwadhafuna raji'ina minal idarati masyan, gitu ya. Nah, saya kira bawahnya juga sudah bisa. Nah, untuk kolom bawahnya juga sama. Kana tilmidun majidan fil fasli. Nah, ketika depannya ana, kalau kemasukan kana, itu kananya berubah jadi apa? Sama seperti yang di atas tadi, ya berubah jadi kuntu. Jadi gimana? Kuntu tilmidun majidan fil fasli, gitu ya. Sama, ana itu tadi bawahnya juga sama, ana berarti pakainya nanti kuntu. Antum itu tadi apa? Bisa dilihat tadi ya tulisannya. Nah, silahkan dicoba. Itu saja. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.